Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaly didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dong dengan kata korupsi. Biasanya korupsi dianggap serius saat dilakukan oleh pejabat tinggi dengan nominal yang besar. Tapi tahukah kamu, korupsi kecil yang sering berada di sekitar kita juga sama loh bahayanya. Jadi, apa sih korupsi kecil itu? Yuk disimak. Jadi, korupsi kecil adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau fasilitas publik dalam skala kecil seperti pungutan liar, suap, manipulasi data, atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke. Dapat nggak poin itu? Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Yang nilainya tidak besar. Contohnya, oknum petugas yang meminta uang parkir secara ilegal atau pegawai yang memotong dana bantuan untuk masyarakat setempat. Sayangnya, banyak dari kita menganggap korupsi kecil itu hal biasa dan wajar. Padahal, ketidaksadaran ini membuat korupsi kecil terus berkembang dan bahkan menjadi budaya mengakar loh. Kita sering menyuarakan anti korupsi di depan pejabat, tapi tanpa sadar, kita kerap melakukan korupsi tersebut dengan alasan agar menjadi lebih cepat. Korupsi kecil menyebabkan biaya layanan publik menjadi mahal, pelayanan menjadi lambat dan tidak adil, serta memperbesar kesenjangan sosial. Misalnya, warga miskin sulit mendapat bantuan karena harus berjudi dengan uang tambahan agar prosesnya lebih lancar. Korupsi kecil telah menjadi bagian dari kehidupan di sehari-hari di Indonesia. Namun, kenapa sih perilaku yang merugikan ini justru menjadi sebuah budaya yang sulit dihilangkan? Korupsi kecil dapat menjadi budaya di Indonesia karena berbagai faktor, termasuk dari normalisasinya perilaku tersebut di kalangan masyarakat, kurangnya penegakan hukum, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Perjuangan melawan korupsi tidak cukup hanya dari pejabat, tapi harus dimulai dari kesadaran setiap individu termasuk kita. Kita semua punya peran penting untuk melawan korupsi kecil, mulai dari menolak pemberian suap, melaporkan praktik korupsi, hingga membangun budaya yang jujur dan transparan di lingkungan sekitar. Pendidikan anti korupsi sejak dini juga sangat penting untuk dilakukan. 5 alasan mengapa pendidikan anti korupsi itu penting. Pertama, karena jumlah koruptor itu terus bertambah dari hari ke hari dan itu berlipat ganda karena koruptor melakukan aksi korupsinya tidak sendirian, tapi berjamaah. Walaupun nilainya kecil, korupsi kecil dapat berdampak besar loh jika dibiarkan. Ini merugikan masyarakat, memperlambat pelayanan, dan melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah dan layanan publik. Korupsi kecil mendorong munculnya korupsi yang lebih besar, di mana korupsi kecil sering menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi yang lebih besar lagi. Jika korupsi kecil dibiarkan, maka
korupsi dalam skala besar akan semakin sulit diberantas dan akan semakin merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk menolak segala bentuk korupsi, sekecil apapun. Dengan kesadaran dan tindakan yang nyata, kita bisa membangun budaya anti korupsi yang kuat demi masa depan bangsa. Oke guys, sampai jumpa di next video. Bye! Turut berduka cita atas matinya nalar dan kemanusiaan. Yang di dalam sana bukan manusia tapi tikus-tikus yang melindungi oligarki dan para orang-orang korup.